ada berita terupdate yang dari Fadil Bajideh bilang mengatakan kalau dari Nikita Mirzani merestui hubungan dia dengan Laura, dia akan yakin bisa menikahi dan menafkahi Laura. Ini gimana Bu, dari seorang yang nanti katanya akan pekan depan akan menjadi tersangka diduga? Saya dari Fadil mungkin saja yakin, tapi kan semua ada standarnya. Oh, sanggup menafkahi dengan standar yang bagaimana? Jadi sekarang tinggal Laura setuju nggak dengan standar itu. Lalu Nikita bagaimana? Setuju nggak dengan standar itu? Kalau standarnya diambil standar Nikita, rasanya Fadil juga kurang mampu ya. Sepertinya, tapi mungkin saja. Siapa tahu kalau bisa berjuang. Tapi prediksi dari Nikita maupun yang lain-lain tidak akan mencapai standar yang diinginkan oleh Nikita. Dan langsung dibalas oleh Nikita Mirzani saat dia live TikTok Bu, beberapa jam lalu dia bilang, aduh jangan ya sayang, anak saya nggak mau nikah sama maaf ya, binatang gitu, sama binatang. Dan saya nggak mau punya mantu yang sejenis binatang atau siluman, itu dengan nada-nada sarkasme dan juga menghina Fadel. Ini gimana sih Bu, bagi seseorang yang dihina dengan kata-kata verbal kasar, mentalnya akan down atau gimana sih Bu psikisnya? Ya, sebetulnya jelas mentalnya akan jatuh. Jadi setiap orang tidak ada yang mau dihina. Jadi kalau dia sampai terhina, maka otomatis mentalnya kan seperti orang terhina. Bagaimana? Kan mentalnya jatuh, apalagi dia sedang berada di penjara, di dalam kemungkinan akan kena jadi tersangka. Itu butuh ibaratnya mental yang kuat dong Bu, ibaratnya kalau sudah dihina, dicaci maki ibaratnya atau dia apa. Sekarang butuh mental yang kuat dalam taraf apa? Mental yang kuat untuk kembali seperti sebelumnya, atau menahan saja mentalnya tidak kuat pun tetap ya akan diam karena sedang mau diproses jadi tersangka. Bu, sebenarnya bagi Ibu sebagai seorang psikiater, seseorang yang sudah dijatuhkan, dihina, dicaci maki, ini seseorang tersebut emang dia punya sifat defense atau bertahan untuk membela diri dia sendiri dengan caranya dia sendiri, atau gimana sih Bu seperti itu? Jelas kan ada kemungkinan dia akan membela. Tapi sekarang kita bayangkan situasinya. Kalau situasinya sedang dalam keadaan tersangka, maka pilihannya apakah betul akan membela diri atau akan diam saja. Membela diri dengan cara diam. Apalagi Niki bilang katanya pekan depan ya, tunggu tanggal 26 atau 28, Fadel akan jadikan ibaratnya tersangka lah, akan nanti ini kita tidak tahu benar atau tidak. Ini gimana Bu? Ya, sekarang mungkin saja jadi tersangka ya. Kita kan belum tahu. Kita tidak tahu persis kasusnya. Lalu kita tidak tahu bagaimana, apakah memang akan jadi tersangka atau tidak. Dan dari pihak pengacaranya Fadel itu, Bang Rasman bilang kalau penyidik sudah naik jadi penyidikan ya tidak apa-apa, tapi dia ingin merevisi, dia ingin ibaratnya mau membela diri juga lah, ibaratnya dia ingin ketemu Laura, ibaratnya dikonfrontir ibaratnya Fadel dengan Laura. Ini gimana Bu? Ya, sebetulnya wajar saja karena yang menentukan itu sebetulnya kan Laura. Tapi sekarang untuk di Indonesia itu biasanya orang tua ikut intervensi. Sekarang ikuti yang mana? Apakah Laura akan lari untuk tetap menikah atau Laura akan juga mengikuti keinginan orang tuanya? Dan dari pihak Niki itu Bang Fahmi bilang, buat apa dikonfrontir, kan ini bukan dari seseorang yang punya pendapat dan ibaratnya saksi, ibaratnya kata-kata yang berbeda, ini kan beda kasus ibaratnya gitu, ngapain dikonfrontir, beda lah katanya gitu. Sebetulnya kan ini banyak tergantung pada Laura. Tapi Laura sekarang diam. Bagaimana akhirnya dengan Laura diam? Laura itu diam kenapa? Apakah dia memang tidak mau? Atau dia ragu-ragu? Atau dia ada penekanan juga? Mungkin penekanan masalah warisan itu juga bisa, masalah warisan di kemudian hari. Semua itu kan ikut menjadi bahan pertimbangan.
Atau bisa jadi Laura agak tertekan juga, masih tertekan gitu Bu, menurut Ibu? Itu juga mungkin saja. Jadi masalahnya Laura ini kita tidak tahu reaksinya, tidak bisa melihat reaksi Laura. Dan kemarin Niki beberapa waktu lalu lah bilang ditanya sama wartawan kapan akan bongkar ibaratnya merubuhin rumahnya Fadel dan jadi, dan dia bilang nantilah kalau Fadel ibaratnya sudah jadikan ibaratnya tersangka dan ditahan baru gua mau rubuhin. Ini gimana Bu sampai segitunya Bu? Sekarang kita kan belum tahu persis ya. Kan hukum nanti akan menentukan apakah betul rumah itu hasil dari Laura. Apakah Laura juga setuju bahwa akhirnya rumah dirobohkan? Apakah prosedur itu ada atau lewat prosedur hukum? Apakah dalam prosedur hukum meminta untuk akan merobohkan? Kan semua itu tinggal kita menunggu proses hukumnya. Kabarnya itu pakai duit Laura sekitar 450 juta dan netizen menanyakan duit dari mana Laura, dia anak ibaratnya belum remaja sudah punya 450. Menurut Ibu sendiri gimana? Itu yang kita tidak tahu. Jadi Laura sekarang diam. Karena itu kita agak sulit untuk melihat lebih lanjut hubungan terutama antara Fadel dan Laura. Itu bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa tahu sikap Laura pada saat ini? Terakhir Bu, dan saat Fadel ingin menikahi Laura, Niki langsung nyeletuk, udah Fadel samain aja anaknya si Fitri tuh, dia bilang gitu. Ini anak sahabatnya sendiri, sedangkan dia sekarang ini lagi bersih tegang lah, lagi kelas lagi ada. Ini termasuk nyinggung kah seorang sahabat atau gimana nih Bu? Kalau dilihat dari hubungan atau perasaan antara Niki dan Nikita dan Fadel, sepertinya kan dia sudah sangat tidak senang. Jadi bahwa bagi Nikita ya otomatis lah mencari terserah dengan cara apa kamu tidak nikah, tapi jangan nikahi anak saya. Itu perkiraan dalam pemikiran dari Nikita. Tapi malah menyinggung seorang anak dari sahabat sendiri Bu, udah nikah sama anaknya Fitri tuh gitu. Ya kita sebetulnya kita kan juga tidak tahu Fitri itu levelnya bagaimana, levelnya cocok atau tidak. Kalau levelnya kurang cocok ya sebetulnya rada menghina juga. Sedangkan Fitri itu sahabatnya Niki kan Bu, saat ditanya terkait hubungannya dengan Niki, dia hanya diam saja Bu, tidak mau menanggapi gitu Bu ibaratnya. Sekarang kita kembali kita lihat sahabat itu dalam level bagaimana, dalam keluarga bagaimana, lalu yang dinikahkan itu apakah anaknya anak yang cacat, maka kalau anaknya cacat otomatis ya nggak masalah, tapi mungkin anaknya anak yang hebat akan lain lagi. Jadi kita memberikan suatu pandangan terhadap situasi yang tidak jelas. Jelaskan dulu situasinya, baru kita bisa memberikan kira-kira pandangan.